Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman peserta seminar online public speaking yang diadakan oleh komunitas Indonesia Public Speaking. Wow, satu komunitas yang sangat luar biasa ya. Dari video opening tadi mungkin sudah sangat jelas bahwasanya saya Ade Putri Adela akan berbagi tips dan pengalaman seputar public speaking kepada teman-teman semuanya. Iya, pada kesempatan kali ini di sesi pertama ini saya akan membahas what is public speaking. Nah, yang kedua, why we need to improve our public speaking skills. Jadi, kenapa kita harus meningkatkan skills dari public? 1, 2, 3, go! What is public speaking? Okay guys, today we're gonna talking about public speaking. Public speaking adalah suatu skills dasar yang harus kita miliki dan harus kita improve yang ada di dalam diri kita. Mungkin sebagian besar teman-teman merasa bahwa, aduh aku tuh nggak punya skills public speaking, aku tuh nggak bisa public speaking. Don't worry, karena sekarang kita akan bahas bagaimana cara kamu untuk bisa menjadi seorang public speaker yang handal. Setidaknya pembicaraan kita kali ini bisa meningkatkan keinginan teman-teman untuk menjadi seorang public speaker yang bagus, ya kan? Nah, sebenarnya teman-teman, banyak orang yang merasa takut ketika berbicara di depan khalayak ramai. Kenapa? Hal ini menjadi masalah besar bagi mereka karena mereka selalu berpikiran negatif dan negative thinking, overthinking, dan segala macam, sehingga mereka merasa takut untuk berkembang. Mereka takut untuk berbicara dan merasa dihantui oleh rasa takut itu. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwasanya skills public speaking ini harus kita kembangkan di dalam diri kita, karena pada dasarnya seorang pemimpin harus dan dituntut untuk bisa berbicara di hadapan orang dalam berbagai kesempatan. Begitu juga dengan kamu adalah siswa. You need to be able in public speaking. Karena apapun profesi kamu, apapun pekerjaan dan lain sebagainya, you need to be able in public speaking, right? The next question is, why we need to improve our public speaking skills? Oke, ini adalah suatu pertanyaan yang sangat krusial yang banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman kepada saya. Yang pertama itu, dengan memiliki skills public speaking, kamu akan mempunyai rasa kepercayaan diri yang tinggi. Kenapa? Karena dengan sudah terlatihnya kamu melakukan kegiatan public speaking, berbicara di depan umum, hal itu akan menghilangkan kebiasaan demam panggung, kebiasaan nervous, dan teman-temannya, gitu. Jadi dengan terlatihnya kamu berbicara di depan teman-teman kamu, otomatis rasa percaya diri itu, confidence kamu akan timbul dengan sendirinya. Well, selain meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan public speaking yang kita miliki juga menjadikan kamu sebagai orang yang lebih senang didengar oleh orang lain. Kenapa tidak? Ketika kita berbicara, gaya bicara kita itu lebih enak untuk didengar. Dan ketika kita akan berbicara, kita akan memiliki pilihan kata-kata yang lebih bervariatif. Dan juga, of course, sometimes kamu gak akan kehabisan bahan untuk diobrolkan ketika kamu sudah expert dalam mengolah skill ini. Selanjutnya, kamu bisa menjadi orang yang lebih berkualitas dari sebelumnya. Karena saya yakin seseorang, untuk menilai kualitas seseorang bisa dilihat dari cara dia membawakan bahasa. Karena pepatah mengatakan bahasa menunjukkan bangsa. Jadi kemampuan public speaking ini bisa menjadikan kita sebagai seorang pemimpin yang baik dan juga menjadikan pemimpin yang kritis, karena hal ini yang dibutuhkan oleh semua orang, yaitu pemimpin yang kritis, efisien dalam menyampaikan maksud dan tujuan pembicaraannya. Kemampuan public speaking ternyata memiliki manfaat yang sangat luar biasa ya teman-teman, khususnya untuk menunjang karir kamu, apapun itu ya jenis karirnya. Dan juga ini sangat mendukung kesempatan kamu untuk berhasil dimanapun tempat kerjanya. Sayangnya masih sedikit orang yang menyadari pentingnya menguasai public speaking ini. Nah, sekarang ini saatnya kita menjadi pelopor public speaking yang baik. Oke teman-teman, pada saat kita menghadiri suatu event public speaking yang diadakan oleh seseorang, pasti tujuan utama kita ke sana adalah untuk mencari poin dan inti dari pembicaraannya, benar.
Nah, kalau misalnya posisi kita sebagai seorang pembicara, pasti orang-orang juga akan mencari poin dan inti dari pembicaraan kita, benar? Oke, nah untuk hal ini kita harus berbicara efektif dalam public speaking. Nah, kali ini pastinya saya akan memberikan 3 tips penting untuk teman-teman. Yang pertama, to the point. The second is short, and the last but not least itu adalah lebih verbal aja gitu. Nah, dalam suatu pembahasan ya, Bapak Tantowi Yahya pernah mengajar tema talk effectively dan efficiently. Nah, beliau ini pernah berkata, jika Anda bisa mengkomunikasikan ide dalam 8 kata, lantas mengapa Anda harus menyampaikannya dalam 20 kata? Bukankah itu suatu hal yang sia-sia? Nah, yang kedua itu adalah short ya teman-teman, berbicara langsung. Setelah kita berbicara langsung to the point kepada audiens, selanjutnya pasti kita harus menyampaikan ide dengan secara singkat, jelas, dan padat gitu. Jangan pernah takut cemas teman-teman. Orasi, presentasi dalam konteks public speaking lain, jika singkat pasti semua orang akan lebih tertarik gitu. Tapi kalau misalnya penyampaian itu panjang lebar, bisa besar kemungkinan menyebabkan audiens kita menjadi ngantuk gitu. Tips ketiga yang tidak kalah pentingnya lagi adalah verbal. Karena langkah ketiga ini merupakan nyawa dari langkah pertama dan yang kedua yang saya sebutkan tadi. Karena secara logika, kalimat langsung ke tujuannya cenderung singkat. Kalimat yang singkat tercipta dari pilihan kata yang tepat, teman-teman. Oleh karena itu, verbal sangat kita butuhkan dalam penyampaian suatu aktivitas public speaking kita. Teman-teman peserta seminar public speaking dari Sabang sampai Merauke yang saya sayangi, baiklah, saat ini saya akan beri beberapa tips untuk teman-teman yang mau mengimprove your public speaking skills. How to improve your public speaking skills? Yang pertama, teman-teman bisa lakukan cara sederhana ini, yaitu berpikiran positif dan percaya diri. Karena pikiran positif akan melahirkan hal yang positif, dan juga begitu dengan sebaliknya, pikiran negatif akan melahirkan tindakan dan hal yang negatif pula gitu. Teman-teman harus pegang quotes dariku. Positive thinking hal yang terpenting, cepat berpikir saat suasana genting. Karena kerap terjadi ketika kita berbicara di depan umum, banyak sekali yang menghantui seperti pikiran negatif, rasa nervous, demam panggung, dan juga mental-mental lainnya yang ingin menggagalkan usaha kita, effort kita untuk menjadi yang terbaik pada saat menyampaikan suatu hal kepada audiens. Selanjutnya, hal yang bisa teman-teman lakukan adalah memperhatikan penampilan dan juga bahasa tubuh. Karena ini berkaitan sama beauty, penampilan. Kalau misalnya kita berpenampilan jelek, otomatis kita akan merasa insecure ketika berhadapan dengan audiens. Ya, yang namanya audiens, mereka bebas untuk mengungkapkan pendapat. Nanti kalau misalnya teman-teman kena hujat gimana gitu. Jadi, penampilan, bahasa tubuh itu harus diperhatikan. Dan satu pesan yang harus saya sampaikan itu adalah tentang bahasa tubuh, teman-teman. Jangan pernah sesekali teman-teman keseringan melakukan bahasa tubuh yang sekiranya bisa menjadi bahan lelucon oleh audiens. Misalnya teman-teman suka tepuk-tepuk kepala, atau suka refleks ngapain gitu, suka refleks ngupil atau ngapain. Karena semua itu bisa terjadi, teman-teman. Suatu tindakan bahasa tubuh yang sering kali terulang bisa jadi menjadi candaan bagi orang-orang lain. Misalnya kedip-kedip mata sering-sering gitu karena nervous. Jangan gitu, hindari aja hal-hal yang seperti itu. Terus untuk meningkatkan itu semua, teman-teman bisa melakukan interaksi dengan peserta ya, interaksi ini nggak harus kamu ngobrol sama dia, tapi juga interaksi yang saya maksud di sini itu ada lebih kepada eye contact, kontak mata kita kepada peserta. Dengan interaksi ini kita juga bisa menarik perhatian dari audiens dan mengurangi potensi audiens yang mengantuk.
Dan dengan menceritakan sedikit pengalaman pribadi kepada peserta ataupun kejadian-kejadian menarik yang lucu dan memorable lah sifatnya, yang akan membuat peserta itu lebih mengenal Anda gitu. Jadi itu akan lebih baik ya. So, ada lagi beberapa tips, yaitu make it simple, don't make it complicated. Ketika kamu diminta untuk berbicara ataupun berpresentasi di hadapan publik, dan dengan menceritakan sedikit pengalaman pribadi kepada peserta ataupun kejadian-kejadian menarik yang lucu dan memorable lah sifatnya, yang akan membuat peserta itu lebih mengenal Anda gitu. Jadi itu akan lebih baik ya. So, ada lagi beberapa tips, yaitu make it simple, don't make it complicated. Ketika kamu diminta untuk berbicara ataupun berpresentasi di hadapan publik, jangan dengan kesendirian, sendiri gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kita berlatih dengan berdiskusi dengan teman-teman atau apa. Jadi setidaknya mental kita itu sudah menjadi mental yang sosial banget. Jadi itulah beberapa cara yang bisa teman-teman praktekkan, yang bisa teman-teman coba kalau teman-teman mau meningkatkan atau mengimprove public speaking skills yang masih terpendam di dalam dirinya. Oke. Memikirkan bahwa sesuatu itu akan menjadi sulit, rumit dan segalanya. Jadi coba pikir itu adalah satu yang simple untuk mengurangi potensi pikiran negatif tadi sebetulnya ya. Pertama adalah practice. Setiap saya memberikan materi pada seminar sebelumnya, saya selalu menekankan yang namanya practice. Karena practice makes perfect. Prakteklah yang membuat semuanya sempurna. Tanpa teman-teman melakukan praktek, nihil. Percayalah, praktek. Dan juga lakukan praktek ini setiap hari ya. Setiap hari. Jadi ketika diminta secara voluntarily, kamu nggak harus kecar-kacir lagi gitu ya kan. Terus ada lagi nih beberapa tips yang mungkin bisa kita ambil juga. Sebelum kita melakukan public speaking, kita harus mengetahui tujuan dan juga kita punya niat. Kita harus mencari tahu siapa audiens kita. Kalau misalnya audiensnya anak kecil, kita harus bisa membawakan pembicaraan itu menyatu dengan mereka. Kalau mereka itu audiensnya remaja, beda lagi caranya. Dewasa, beda lagi caranya. Dan juga begitu kalau misalnya kita menjadi seorang pembicara di hadapan seorang atau sekelompok lansia. Kita harus berjiwa lebih belajar gitu loh. Tidak bersifat untuk mendikte mereka, tidak bersifat untuk mengajari, tapi bersifat belajar dari mereka gitu. Terus sampaikan presentasi sebaik mungkin teman-teman. Sampaikan presentasi sebaik mungkin, sampaikan speech kamu sebaik mungkin bisa kamu support dengan PowerPoint, dengan visual art lainnya, ataupun apa saja, boleh. Selanjutnya teman-teman jaga stamina tubuh, jangan sampai memikirkan bahwa sesuatu itu akan menjadi sulit, rumit, dan segalanya. Jadi coba pikir itu adalah satu yang simple untuk mengurangi potensi pikiran negatif tadi sebetulnya ya. Pertama adalah practice. Setiap saya memberikan materi pada seminar sebelumnya, saya selalu menekankan yang namanya practice. Karena practice makes perfect. Prakteklah yang membuat semuanya sempurna. Tanpa teman-teman melakukan praktek, nihil. Percayalah, praktek. Dan juga lakukan praktek ini setiap hari ya. Setiap hari. Jadi ketika diminta secara voluntarily, kamu nggak harus kecar-kacir lagi gitu ya kan. Terus ada lagi nih beberapa tips yang mungkin bisa kita ambil juga. Sebelum kita melakukan public speaking, kita harus mengetahui tujuan dan juga kita punya niat. Kita harus mencari tahu siapa audiens kita. Kalau misalnya audiensnya anak kecil, kita harus bisa membawakan pembicaraan itu menyatu dengan mereka. Kalau mereka itu audiensnya remaja, beda lagi caranya. Dewasa, beda lagi caranya. Dan juga begitu kalau misalnya kita
menjadi seorang pembicara di hadapan seorang atau sekelompok lansia. Kita harus berjiwa lebih belajar gitu loh. Tidak bersifat untuk mendikte mereka, tidak bersifat untuk mengajari, tapi bersifat belajar dari mereka gitu. Terus sampaikan presentasi sebaik mungkin, teman-teman. Sampaikan presentasi sebaik mungkin, sampaikan speech kamu sebaik mungkin bisa kamu support dengan PowerPoint, dengan visual art lainnya, ataupun apa saja, boleh. Selanjutnya, teman-teman jaga stamina tubuh. Jangan sampai memikirkan bahwa sesuatu itu akan menjadi sulit, rumit, dan segalanya. Jadi, coba pikir itu adalah satu yang simple untuk mengurangi potensi pikiran negatif tadi sebetulnya ya. Kelima adalah practice. Setiap saya memberikan materi pada seminar sebelumnya, saya selalu menekankan yang namanya practice. Karena practice makes perfect. Prakteklah yang membuat semuanya sempurna. Tanpa teman-teman melakukan praktek, nihil. Percayalah, praktek. Dan juga lakukan praktek ini setiap hari ya. Jadi ketika diminta secara voluntarily, kamu nggak harus kecar-kacir lagi gitu ya kan. Terus ada lagi nih beberapa tips yang mungkin bisa kita ambil juga. Sebelum kita melakukan public speaking, kita harus mengetahui tujuan dan juga kita punya niat. Kita harus mencari tahu siapa audiens kita. Kalau misalnya audiensnya anak kecil, kita harus bisa membawakan pembicaraan itu menyatu dengan mereka. Kalau mereka itu audiensnya remaja, beda lagi caranya. Dewasa, beda lagi caranya. Dan juga begitu kalau misalnya kita menjadi seorang pembicara di hadapan seorang atau sekelompok lansia. Kita harus berjiwa lebih belajar gitu loh. Tidak bersifat untuk mendikte mereka, tidak bersifat untuk mengajari, tapi bersifat belajar dari mereka gitu. Terus sampaikan presentasi sebaik mungkin, teman-teman. Sampaikan presentasi sebaik mungkin, sampaikan speech kamu sebaik mungkin bisa kamu support dengan PowerPoint, dengan visual art lainnya, ataupun apa saja, boleh. Selanjutnya, teman-teman jaga stamina tubuh.